Mudah-mudahan para pensiunan jadi Iya, masih di susah. bawah Pak Marzuki. Nah iya. Marzuki. Nah iya, kalau susah anak-anaknya, saya bilang anaknya putus sekolah. Ya, Nah, kita kan ada uang, kita latih untuk menjadi apa namanya ngopeni wong tua, peduli ya, lansia. ya, Ya, jadinya helper ya, ya. elderly helper. Nah, di Amerika di mana-mana kan orang-orang tua kan ya sama-sama tua, rumah jompo, ya mandi sendiri, segala sendiri. Nah, saya bilang anak-anak yang putus sekolah ini nanti kita latih untuk ngurus orang tua. Ya, Ya pelatihnya sama, pensiunan perawat. pensiun, Ya, betul. pensiunan perawat laki-laki, nanti anak laki-laki, perempuan, sebenarnya apa? Keramas. Nah, ya, enak. Itu harus pakai orang. Berani nggak pakai mesin? Nggak berani kan? Kalau mesin Iya, ibu kayak Marwanto pakai iya, mesin iya, kan? iya, Ya, iya. pakai orang. Orang, ya. Ya, nah, melatihnya Jadi nanti semua pensiunan anaknya. punya kompetensi Iya, untuk menjadi pendidik, ya Pak iya. ya, luar biasa. Pelatih kan? Iya, Ya, pensiunan perawat. Kan dia melatih anak ini untuk yang laki-laki ngurus sempuh, mandiin, nyebokin, betul nggak? Itu nggak bisa pakai mesin. iya. Pakai mesin siapa yang berani kan? Ya, adus pakai mesin siapa ya? Nah, pakai mesin mana mungkin ya? Iya, Siapa kalau kakek-kakek pakai mesin, manunya hilang sudah. Kalau nenek pakai mesin, sumbernya obrol lah. Itu anugerah Allah kepada bangsa ini. Saya nggak malu. betul. Nggak malu saya kok. Ya, Iya, insya Allah. itu kan orang-orang jompo di Amerika kalau mau wafat, dia panggil lawyernya. Ini nanti semua bahasa saya untuk anjing saya. Karena anjing setia menunggu. Iya, Anaknya kan tidak. iya. Nah, saya sederhana. Saya ingin nanti anak-anaknya orang pensiunan itu tidak disumpahin orang tuanya. Kalau nggak disumpahin kan. Iya, Jadi Marianto kan, makanya ya saya nggak pernah berhenti berbuat, iya, karena saya ingin lihat orang bisa ketawa, bisa jadi Marianto jadi orang, saya senang gitu kok. Dan iya. saya tidak pernah mengklaim, enggak kan? Tapi orang-orang yang pernah Bapak didik itu yang selalu ingat, Pak. Oh iya, Iya, Pak. iya. Jadi Iya, iya. mudah-mudahan Pak nanti. Yang orang daerah kan saya kirim ke Birmingham, Iya, ada jadi iya, iya, gubernur. iya. Dulu orang Belanda itu sangat takut sama orang asing, karena nggak bisa ngomong. Iya, betul, Pak. Nah, jadi insya Allah ya, ada Marwan, terus ada banyak teman-teman. Ya. Dan bangsa ini dikasih Allah banyak. Iya. Ya. Saya tanya sebagai bangsa ada teman anak NU di Brussels. Ya. Nah, saya ketemu saya dia di masjid. Nah, saya bilang saya mau melatih tukang cukur Garut itu kan. Yang pelatihnya saya bapaknya sendiri. Nanti kita kasih sertifikat internal. Kalau official bahaya nih. Iya, iya. Nanti diakui oleh di Asotip Teknik Further Education bisa kemana-mana. Iya, iya. Kalau di Jakarta ini tukang cukur Garut itu dapatnya cuma 40%. Karena Karena sisanya yang untuk punya pemodalnya. warungnya orang lain, dia cuma dapat 40%. Iya, iya. Kalau saya dapat 40.000. Nah, kalau di sana saya tanya berapa? 1 euro. Nah, gini, 1 euro, kamu 10 sen, saya 10 sen. Kan masih dapat 80%. Di luar negeri lagi kok. Iya. Nah, apa susahnya? Saya tuh mimpi saya nggak malu. Tukang cukur kita seluruh dunia nggak malu. Iya. Yang ngurus orang tua, anak kita nggak malu. Insya Allah, Pak. Iya. Itu berkahnya dunia akhirat itu, insya Kan Allah. nanti kan saya ingin kalau anak kita mau jadi dokter segala macam. Iya. Ya, jadi. Iya. Saya bilang kita mulai nanti ada teman-teman yang dari
Pensiun kan banyak pengalaman. Iya, iya, iya. Nah, saya bilang itu kita ada 300 kabupaten. Mhm. Nanti saya tawarkan, enak ya, saya cukup cuma ongkos ke sana, sama mau ngasih amplop itu urusan Mhm. kalian kan. Ada 300 kabupaten, 35 provinsi, belum lagi yang BUMD-nya kan banyak kan. Iya, Ya, iya. nah, terus setelah itu saya mengisi terus ini. Nanti kita jadi tawarkan buat Timur Leste. Nah, Ah, ya, apalagi Papua Gini. iya, Pak. Menarik sekali, Nah, Pak. Jadi insya Allah jadi gini, mudah-mudahan tuh, Pak. Marianto, kita harus nyontoh apa yang dikatakan oleh Eleanor Roosevelt. Mhm. Istrinya Presiden Roosevelt kan, Iya, Roosevelt. yang terkenal itu kan, dia mengatakan, saya juga kemana-mana, the future belong to those who believe in the beauty of his or her day. Masa Hmm. depan kepada orang yang percaya pada keindahan mimpinya. Mhm. Mhm. Mimpi saya kan orang-orang keuangan begitu kan. Iya. Nah, kebahagiaan saya di situ. Tapi saya tidak mengklaim. Nah, kan. Itu. Katanya lagi yang kedua, when you stop dreaming, you cease to live. You caught it. Itu pernah. Mhm. Mhm. Saya harus punya mimpi, jangan Iya. punya mimpi. Kalau mimpinya nggak berani, itu menduli Gusti Allah. Betul nggak? Gusti Allah belum mengatakan, Udah, kita sudah mengatakan, mana mungkin lah, salah besar. Saya bilang, nanti saya jadi menteri, mana mungkin lah. Nah, coba lihat ya, kita. Iya, Pak. Sekarang kita cerita tentang menteri, Pak. Nah, Bapak kan jadi menteri banyak sekali nih, Pak. nah, saya kan, Ceritanya gimana itu, Pak, dulu, Pak? saya dengan Pak Habibie kan tidak berseberangan. Iya, 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 Pak. Iya. Kita waktu saya ketua IC, Iya. ya, nah itu beliau kan cepat ya, Hmm. bikin pesawat terbang segala macam. Jadi dia menteri riset kan. Iya, Nah, riset jadi dulu. waktu itu saya ketua IC, saya sudah di pasar modal ya. Jadi kalau nggak salah itu kan ketika dia kapal terbangnya naik di Bandung itu, Tetuko, ya, Pak. ya nah, itu kan ke 95 kalau nggak salah ya. Iya, iya, iya. 95 kan, 17 Agustus. Nah itu Pak Harmoko mengatakan itu hari kebangkitan teknologi nasional. Hmm. Nah jadi Pak Habibie ngundang IC, ID, hukum kan. Nah, itu jam 4. Kita tunggu jam 8 malam. Soeharto. Hmm. Katanya dia tadi mendengar Pak Harto. Ini masalah 15 Agustus itu yang di Bandung. Hmm. Begitu Stendo naik, Volker bangkrut. Nah, gitu. Fokus saja dengarin aja kan. Nah itu ya katanya Harmoko teknologi nasional. Saya perlu dukungan daripada bapak-bapak yang ketua ya, profesional kan. Kalau nggak ada ekonom nggak jadi juga. Kalau nggak ada dokter nggak jadi ya kan. Iya, iya. Saya minta masing-masing bapak nulis surat kepada ketua MPR Pak Wahono mendukung itu. Jadi saya pulang, saya teman kita kan nggak sepakat Pak Suli. Jadi saya nggak bikin surat. Oh. PI kan Bambang Subianto kan dari PI, dia bikin surat langsung ketemu Pak Harto. Oh. Saya kan nggak bikin surat, kita amalan gitu kan. Pak Habibie kan kita bukan duitnya nggak ada, masalahnya cuma di situ aja kan, nggak ada uang kan. Saya ngadaplah kepada Pak Wahono. Cerita Pak Suki, itu motor mabur, mohon maaf, Pak Harto ketika ciliknya itu ada dulanan motor mabur di desa Kumusu itu. Orang Aisyah tubuh. Nah itu kan, itu namanya childhood obsession. Hati-hati. Ya. Maka ya itu ketika Pak Habibie bisa bikin pesawat kan, mereka dibawa pulang. Pak itu Yunus Toh ngambil, taruh di Pertamina, akhirnya kan segala macam kan. Nah itu perasaan obsesinya Pak Harto, ya, Edward Kos kan. Nah jadi ya, memang bagus ya. Nah, kemudian nanti ada kita makan malam antara PI dan IC, Pak Habibie yang menyampaikan anunya segala macam kan, moderatornya Pak Sadli. Nah, setelah beliau, saya kan tahu Marzuki sudah, wah saya senang sekali Pak, Bapak bikin ekor pesawat sudah dapat sekian. Kemarin itu Pak, saya bilang,
nyelekitnya nggak hilang sebetulnya. Saya itu Pak mau pulang ke Jakarta dari Jeddah ke Jakarta. Saya naik Saudi, pesawat saya ekonomi Pak. Hmm. Pulangnya dari Jeddah ke Riyadh, Riyadh Jakarta. Jadi ketika waktu itu dari Jeddah ke Riyadh nggak banyak orang. Nah, ketika saya sama di Riyadh, saya di-upgrade jadi first class. First class kan? Oh, Nah, jadi saya bingung. Kemudian yang duduk di samping saya, jika first class semua supir. Lalu kamu bisa, bos saya orang Saudi Pak, sedia kan. Jadi ketika rupanya saya itu di-upgrade karena isinya TKI semua. TKI oh, semua iya, kan, iya, saya iya. di-upgrade kan. Nah, jadi pas saya ketika makan malam, appetizer-nya caviar kan, telur mentah kan, ikan Iya. mentah kan. Si Cecep nggak bisa makan kan. Wah, saya harus Oh. makan telur Pak. Saya mimpi saya Pak begini Pak. Saya kalau TKI kita mengisi dunia, saya sudah syukur sekali Pak. Oh, marah dia kan. Saya berbagi kan. Lama 1 jam kan. Iya, iya, iya. Pak sendiri dipanasin lagi di bisnis news itu kan. Mimpi Habibie, realitas Marzuki Usman. Nah, jadi ketika beliau sudah dapat dari Pak, nah itu Pak Harto kan ahli strategis. Ya, jadi kali-kali kita cerita ya. Nah, jadi Pak jadi presiden. Itu Kamis malam Jumat. Dia mau bikin kabinetnya Menko diajak ya. Profesor Tanjung, Pak Haryono kan ya. Nah, dan Pak Ali diajak, Pak Jokowi diajak. Nah, Pak Habibie walaupun kita berseberangan, dia minta saya untuk jadi Menteri Keuangan. Oh, Bapak awalnya diminta jadi Menteri Pak Keuangan. Habibie begitu, ceritakan Oh, Latif iya, kan, iya. ya. Tapi Pak Jos sama Pak Ali, jangan, itu Marzuki bisa memutuskan sendiri. Duitnya dipakai untuk programnya sendiri deh. Iya. Jadi Aduh. kata Latif, Marzuki itu singkong Pak. Ya saya nggak usah jadi menteri lah. Nah, gitu kan. Jadi menteri pariwisata. Iya, Nah, pariwisata, iya. jadi itu Itu kan Bapak menggantikan Yop Ave kan Pak waktu itu ya Pak? Latif. Oh, Latif, iya, Latif iya, betul, betul, dari betul, Jepang Latif. ke Latif, Iya, Latif iya. ke saya kan dia Iya, mundur iya, kan. iya, iya, betul. Jadi ya, saya makan malam di Hilton, ada Pak Ejola, Marzuki selamat apa? Ada lah. Nah, sampai ke jam 12 malam di rumah, Pak Akbar nelpon, Pak Habibie mau bicara. Hmm. Saya ngobrol dengan Pak Habibie. Kalau masih ke belakang, karena ini Pak Habibie. Saya bilang, saya Presiden Republik Indonesia. Oh. Nggak nyebut nama kan. Saya perlu bantuan saudara Marzuki Usman. Ya, karena Bapak Presiden, warga negara wajib bantu Presiden. Ya, kalau begitu saya minta Marzuki menjadi Menteri Pariwisata Seni Budaya. Insya Allah Pak, saya terima. Itu kan Kamis malam Jumat kan. Jumat malam Sabtu, Syahril, kan teman saya juga. Syahril kan gini, waktu saya di keuangan, di Bapak Pak Kartono, saya diajak menjadi asisten ekonomi sedikit. Ekonomi sedikitnya. Mahasiswanya Syahril gitu, jadi teman sama saya. Nah, gitu kan. Dia tinggal di asrama kalau orang bangun kan, makan saya di situ. Nah, kalau di Jogja kan tamu kan cuma sepale kan, tamu sepale ada. Di situ sih di kantinnya mereka tamu 1, tamu separuh, tamu 1/4. Jadi sisiin Kamis malam, Jumat malam Sabtu ya. Sabtu memperhatikan. Cuk, gue dengar lu terima dari Habibie. Dia nggak tidak bilang Habibie, dia bilang presiden, saya bilang. Kalau dia bilang Habibie, gue tolak. Dia bilang presiden. You jangan mau dilantik. Kenapa? Nggak lama juga. Paling lama 3 bulan, saya seminggu bubar. Nah, begini, kalau saya tidak mau dilantik, itu kasihan anak cucu saya. Ini kakinya sombong, presiden ditolak. Dia bilang presiden kan? Iya, karena Nah, saya Presiden Republik Indonesia. iya, gitu masa ya, dia Pak, mau presiden? Iya kan? Nah, jadi kalau dia publik biarin aja. Tetapi saya kalau menampik presiden, kasihan keturunan saya nanti. Oh, kakeknya sombong. Presiden ditolak. Nah, udah.
Dah, mau dilantik kan? Nah, masa saya suruh ke Jakarta. Ya, nah, saya nggak dana sebenarnya ke salon ini ngapain masih ke salon kesian kan? Nah, mak juga ada orang Jambi sama teman saya istana. Masa ke Hmm. istana dong? Wah, itu. Anak yang berbakti itu, Pak. Udah betul Nah, luar iya kan? biasa itu ya. Nah, itu. Jadi ya walaupun begitu, ketika pernah masa bermusuhan pagi jadi enggak kasih lagi jabatan ngerangkap menteri investasi BKPM. BKPM ya. Dua rumah dinas ya. Pada saat yang sama itu ya, Pak ya. Iya, dua Oh. rumah dinas. Mobil satu, gaji satu. Oh. Jadi rumah dia nggak ada yang saya tunggu. Yang itu siapa eselon 1, eselon 2 boleh nginap boleh. Ya. Yang di pariwisata itu Sabtu Minggu tuh saya bilang buka jadi objek wisata. Jadi kalau orang mau duduk di meja menteri boleh. Susah amat kan? Itu kamar tidurnya Pak Yop itu sama kamar itu bukan main. Jadi ketika waktu mau dilantik itu saya kepagian. Jadi saya ke kantornya menteri. Saya pernah rapat, dua orang rapat itu nggak masuknya Pak Yop. Itu saya begini masuk ke ruang tamu kata istri saya edan gitu. Masuk lagi kan ruang edan mejanya gede itu. Ya. Oh. Itu Pak Yop ada laci. Jadi kalau di sini masuk amplop, keluar sebelah sana. Ada ketawa kan. Itu masuk itu ruang istirahat ada tempat tidur. Bed yang besar kan. Kan ada pintu sendiri lagi. Jadi ketika dibuka langsung ke lift. Jadi kata-kata istri, oh ini bahaya nih. Oh saya salah, mestinya sebelum berhenti baru diajak nengok. Salah strategi ya, Pak. Salah strategi kan. Nah itu tempat WC-nya itu, Lati bilang sama saya, lu saya ke WC-nya kenapa? Itu kan Pak Yuk kan orangnya besar. Iya, iya, iya. Jadi Lati duduk, kakinya gantung gitu. Tapi semuanya matching. Lati nggak bisa ngerubah apa-apa. Oh itu betul. Rupanya Pak Yop itu Pak Harto seminggu sekali diajak makan di situ. Table mannernya bagaimana? Oh. Nah, ketika Pak Tri kan wakil kan datang saja turun ini kamar mandi segala macam. Dan itu bisa lihat Monas. Oh, jadi mandi-mandi sambil lihat Monas bisa ya, Pak ya? Itu Monas itu api itu adalah gambar itu Ibu Jawa pakai sanggur ngadap ke istana. Betul. Nah, ada yang bilang sama saya, betul. Oh. Itu hebat Bung Karno tuh ya. Iya, 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 iya. Ya, jadi Habib kasih ngerangkap mendasar yang investasi itu malam Sabtu Minggu malam Minggu karaoke. Investor asing. Oh, iya, iya, kayak iya, gitu iya. ceritanya kan. Kan bagi dia satu kemuliaan kan. Iya, iya, iya. Kalau giliran ke si Taiwan. Nah, dia mengatakan kami ini heran. Kenapa orang Taiwan berinvestasi ke Irlandia kan jauh kan? Ternyata orang Indonesia jemput bola. Nah, kalau di kita yang promosi orang PKPM ya gak cocok. Nah itu yang saya belajar di situ. Nah, sebenarnya Pak Fabi kasih lagi Ad Indri Menteri Perhubungan, ya. Nah, yang nggak aneh Ad Indri Menteri Kehakiman. Kehakiman ya. Nah, ketika saya jadi menterinya Gus Dur, itu kan minta saya jadi Menteri Kehutanan, ya. Iya, iya. Sebelum saya, oke, tapi saya minta Suhardi yang ngajak saya masuk hutan jadi dirjen saya. Marzuki tidak ada orang diminta jadi menteri mengajukan persyaratan. Ya sudah. Nah, kembali kan, saya kenapa saya bisa jadi menteri kehakiman itu? Saya bilang, Marzuki, Indonesia itu negara demokrasi bukan. Negara teokrasi bukan negara yang bukan. Maka kau jadi menteri kehakiman. Ikut jadi sama Bibi tiga menteri, 4 ya. Ya. Pak Habibie pariwisata, BKPM, kehakiman dan perhubungan 4.
Oh, perhubungan juga ya, Pak Ya, ya? ya kata khusus kehutanan kan, Iya, 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 bisa ke pensiunnya hutan. cuma satu, Iya, cuma iya, satu iya. setengah juta. Sisanya itu anu, Pak, untuk dibawa ke akhirat Oh nanti, Pak. iya, ya, maka saya tidak berhenti bermimpi. Iya, Ya, iya. saya ingin menikmati sendiri orang pensiunan itu bisa ketawa, Betul, ya, betul, anaknya bisa jadi orang. Nah, betul, itu betul, sederhana kan. betul, betul. Nah, saya ajak mereka, coba kita nabung 200 rupiah, banyak uang. Banyak ya, insya Allah. Ya. Itu yang belum pernah terpikirkan karena melihat magnitude-nya kan cuma 200 gitu. Ya, Tapi tapi bilangan besar. dia dikalikan dengan Hukum empat uang kecil setengah. bilangan besar. Iya, iya, iya. Coba, kalau kita bisa mengatakan yang 60 juta rumah tangga, 200 is nothing. Hmm, Kalau 200 kali 60 juta, banyak. banyak ya, Daily betul, banyak. betul, betul. Nah, itu kan baru yang misalnya banyak. Ya ke orang-orang yang di pensiunan itu perusahaan kan bisa 1.000 sehari mampu ya kok. Iya, iya, betul, Banyak orang. betul. Jadi kita menjadi investor terbesar di dunia. Di dunia, betul. Coba kita meneliti bisa. Iya, Nah, sederhana kan? iya. Ya, orang belum mikir ke sana. Jadi beruntung, Pak, para pensiunan punya Bapak. Nanti insya Allah program-program yang dulu tidak pernah terpikirkan itu Iya, menjadi sebuah kenyataan. ya kan saya ingin lihat teman-teman pensiun itu bisa ketawa, tidak nyumpahin anaknya. Hmm, Kan sederhana kan? iya, Nah, dan badannya sehat, tanam pisang. iya, betul. Kalau gadget dilempar tubuh. Iya, iya, Kalau ikan itu kan bikin keramba malah. iya, betul. Bambu kuning itu panjang 1 meter, lebar 1,5, dalam 1,5. Kan ngapung kan? Mhm, Kasih jaring di bawahnya, kasih dedak, maaf ayam, tai sapi dijemurin. Kan yang kecil kan ikannya masuk. mhm, Kita pantau berapa bulan panen. iya, Nah kalau panennya jangan ikan segar, pasti kita kalah. mhm, Bikin keripik ikan, iya, wah, saya selesai. betul, betul. Ini gampang, aku jadi susah amat. Iya, betul. Nah kalau kita bikin suruh beli kapal, ini udah mahal. Iya, mahal. Yang jalankannya harus ada kapten. Iya, Nah kalau keramai, orang sederhana. mhm, Maka, iya, Pak. Pak, ini nah, mungkin ada pesan untuk generasi muda, Pak. Ini kan nah, Bapak sudah punya pengalaman luar biasa dalam luar nah, di berbagai bidang. Nah, generasi muda ya, saat ini kan kadang-kadang sedang mencari bentuk ya, Pak nah, ya. yang pertama Ya, berani punya mimpi. berani punya mimpi Nah, ya. mana mungkin? Nah, sama Gusti Allah belum mentakdirkan Anda menurut takdir. Iya, Ya, boleh nggak mau jadi presiden? Boleh aja kok. Nah, mana mungkin? Nah, kan Allah belum mentakdirkan. Ya. Jadi menteri, mana mungkin? Sekolah di luar negeri, mana mungkin? Nah, ya, iya, ya, iya, ya. betul. Saya buka kemungkinan, mungkin apa susahnya? Nah, dikasih kan ini orang Indonesia itu kan ramah tamah, ya, tidak congkak. Nah, itu sudah modal itu kok. Hmm, Ya, coba bukan main kan. iya, 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 iya. Nah, kita bisa kemana-mana, orang tidak akan memusuhin kita kok. Modal besar, Mhm, mhm, ya. Jadi mhm. kita bisa mendamaikan ya. Bisa sekarang kan gini, kan perlombaan senjata kan zero sum game, nggak ada yang untung kok. Iya, Nah, iya. ketika saya bantu Pak Baikuni, kan Batan kan, Mhm, saya kan di EKN, kasih uang lah sedikitnya. Itu Prancis mau eksplorasi uranium di Kalbar. hmm, Ada uranium. Nah, ketika mau ditambang, Pak Baikuni ngasih persyaratan yang ketat. Yang ada ke Gabon. Apa kata Pak Baikuni? Nggak apa-apa. hmm, Uraniumnya nggak kemana-mana. Ya, anak cucu kita. Oh, dia mengatakan, ada Pulau Gek di Papua. hmm, Di situ tempat yang paling bagus untuk meluncurkan roket ke angkasa luar. hmm. Kenapa ya? Nah, kalau saya perlu saya tawarin pada dunia ngapa bikin senjata, pergi ke bintang, kan ditawari oleh Gusti Allah, ya kan? Di surah Ar-Rahman ya, kamu bisa nembus ya, yang kita dengan bisa bersultan. Hmm, Banyak bintang, ya ngapain susah-susah. Dulu hmm, kan Columbus ke Amerika, mhm, sekarang pergi ke bintang. Nah kita tawarkan di sini, meluncurkan di Pulau Gek itu susah, hmm. itu selesai. Ngapain ya saling membunuh untuk apa? Iya, iya. Ya pergi bintang banyak kok.
Nah, Dan itu dimulai dari mimpi ya Pak ya. mulai iya. Nah, Jadi jadi ya, satu bermimpilah ya Pak ya. ya harus Bermimpilah berani. yang hebat. Ya, Ada iya. yang lain nggak Pak ini? Ya, mimpi aja nggak ada ongkosnya nggak. Iya iya betul. Tapi kalau kita sudah mendahului takdir, salah kita sendiri. Hmm, Malah mungkin salah aja enggak lah. Maka ya asah diri. iya. Nah, Asah diri ya asah Pak ya. diri kan. Jadi intan berlian kan. Iya betul. Kalau nggak kelihatan. Iya. Dengan mengasah diri, Marwanto mengasah jadi saya kirim sekolah itu enggak. Nah, jadi punya mimpi. Nah, kemudian cara bekerja. Nah, kalau bekerja itu jangan berhitung. Hmm, Kalau kita berhitung, orang lebih berhitung lagi. oke oke Pak. Saya kan nggak pernah berhitung sama Pak Hari, saya nggak pernah berhitung. Saya pulang itu, rumah dinas sudah kembali kan. Nah, kata Pak Selamat, kamu dikasih rumah di Komplek Pajak itu. Tahun 75 malah. 75 itu ya Pak Itu ya. rumah saya sedang tanah pajak. Mhm. Nah, karena saya orang baik, ya, saya beli. Itu kata melalui agar nggak bisa Pak. Sejarah tanahnya nggak jelas. Jadi dulu teman-teman pajak beli tanah itu bukan uang negara, uang ngutik-ngutik. Nah, dia Oh, nggak jelas kan? Belum ada properti kan. Kalau sekarang kan tahu sudah. Tapi lama keluar yang punya saya sendiri ini nggak keluar. Nah, jadi artinya kalau bekerja itu jangan berhitung. jangan berhitung ya. Kalau kita berhitung orang lebih Berhitung berhitung lagi lagi, gitu ya ya. gitu kan? Ya, Saya ya. nggak pernah menolak, saya kerjain sampai subuh saya ikutin, ya enggak kan? Hmm. Nah kalau kita mana nah sudah kita berjalan. Kemudian kita masalah jangan dicari kebencian orang, Hmm. cari kesukaan orang, bukan menjilat, Hmm. udah Mhm. kan? Jadi jangan berhitung, ya, jangan cari kesukaan orang, ya. Nah kemudian apa lagi, ya? Ah, ya bekerja keras dan cerdik. Hmm. Nah, kalau kerja keras dan bodoh ya salah sendiri. Makanya Iya, cerdik ya. Jadi mengasah diri. iya, iya, iya. Kata mak saya, kalau kau intan berlian, ada di mana pasti Pasti diambil. pasti akan kelihatan dan Ya, itu ya. Nah, ketika kita mendapat amanah, ya jangan sombong. jangan Apa? sombong. Saya bilang, saya ajarin sama yang muda-muda, kau boleh sombong. Kalau kau masuk WC, harum baunya. Enak ya, enak ya, enak ya. Kalau mau sombong kan? Iya, Nah, yang ikhlas bukan ikhlas. iya, Kalau kita masuk WC, dicari nggak gituannya? iya, iya. Nah, itu ikhlas namanya. Saya nolongnya memeran, saya ikhlas, saya nggak ngitung nggak kok, gitu kan? Nah, jadi itu namanya ikhlas. Mhm, mhm. Jangan jangan diingat lagi. Nah, itu kan sudah dua itu hanya modalnya kak ya. Iya, 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 Nah, iya. kalau kita, oh itu dulu belum tahu saya, ngapain? Yang sakit kita sendiri nggak susah. Nah, jangan berhitung ya, cari kesukaan orang ya. Ya, kemudian ya jangan sombong. Sudah selesai. Iya, iya, iya. Dan itu berlaku universal. Iya. Saya dengan teman-teman ya misalnya USAID juga saya ajak makan Padang. Bukan murah meriah kan. Nah, sudah senang mereka. Iya, 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 iya. Ya, kalau kita mau mengajak makan ke rumah, itu habis akalnya. Ya, jadi ya kalau mau negosiasi gitu mah, mana? Ya nggak usah yang mahal-mahal. Ya istri kita suruh bikin gado-gado saja. Yang nggak boleh selesai kok. Hmm. Itu sudah habis kan. Jadi kalau kita negosiasi masuki that beyond my minded. Gitu selesai. Nah, jadi to break the ice. Kalau nggak jadi Mhm, apa. mhm. Iya, Eh, iya. Nah, kalau kita Marwanto kan belum ada ekonomi kita yang artikelnya di American Economic Review belum ada. Satu belum ada. Nah, karena supaya bisa masuk ke sana, bisa teman-teman yang sudah sering masuk ke sana. Ya, kita nompleng sama dia. Mhm, Ah, mhm. jadi mula-mula ini thank you to Dr. Marwanto. Masuk situ dulu kan. Naik lagi kok autor. Akhirnya jadi sudah selesai. Kalau nggak mungkin sama aja kok. Mula-mula kan ya kita ngitungnya kayak apa aja. Thank you Dr. Marwanto. Sudah. Dan next time aku autor.
Apa itu selesai kan? Karena orang-orang yang sudah itu antrinya lama. Ya, untuk bisa sampai 3 tahun baru keluar. Tapi sekali saya artikelnya masuk di Amerika sudah world class. Ya, semua orang minta. Barangkali itu yang harus kita coba, Marwanto. Ya enggak ya? Ya. Iya, Nah, jadi saya coba cari nanti teman-teman di USAID kan saya kenalin kan. Nah, kan jangan masuk rendah menghitung. Nanti kan masuk nama saya kan. Thank you kepada Dr. Moranto sudah masuk di situ. Ya, nah, next time co-author. iya, Ya, sudah itu. Kalau selesai. betul. Kalau sudah ada ekonomi itu sudah hebat malah. Sudah world class. Iya, iya. Nah, saya ingin menikmati sebelum saya mati, paling tidak sudah ada 10 yang world class. Oke. Nah, gitu. Alhamdulillah. Nah, Jadi itu Bapak selalu sama yang muda-muda ini kan. Iya, betul. memikirkan untuk anak-anak ya Pak ya. Nah, iya, Bukan untuk Bapak sendiri, tapi justru mendorong untuk bangsa ini. untuk bangsa ini luar Kalau biasa. ada 10-20 itu masuk di situ, Iya, beda. iya, luar biasa. Betul nggak? Iya. Pak, ini resep Bapak awet, sehat, segar, bugar, dan selalu gembira apa Pak itu Pak? Yang pertama jangan berhitung tadi. Oh, iya, iya Nah, Pak. kalau Iya. berhitung apa moral semua Oh, beban di kita. iya, iya, iya. Ya, jadi kita ikhlas sudah selesai. Ada saya ya orang ngajak saya ya oke ya. Ya, misalnya kadang-kadang saya puasa tapi saya pura-pura minumnya aja, nah, gitu kan. Ya, jadi menyenangkan hati orang. Iya, 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 Nah, iya. ya, Iya. ya. Orang minta nasihat, saya kasih nasihat, saya kasih hati-hati, saya ngomongnya nyelekit. Ya. Pak Marjuki, Bapak kan sangat populer waktu mengembangkan pasar modal. Bisakah Bapak sharing bagaimana waktu itu Bapak mengembangkan pasar modal? Misalnya pasar modal kan, itu kan 77 sudah itu Pak Ali Pak Ijoyo datang kepada Pak Harto supaya ini lengkap sekali sistem ekonomi hasil pasar modal. Lalu kata Pak Ijoyo, Pak Ali, ini juga bisa dalam pemerataan. Maka dibikin dana reksa itu. Ya, dana reksa beli sahamnya, jadi reksadana kan. Nah, jadi bisa ikut jadi menikmati itu kan, mau kan. Nah, jadi ya tahun 2007 itu gajinya orang Bapak Pam itu keuangan sudah 7 kali lebih tinggi lagi. Nah, tetapi ya waktu itu yang paling bisa hanya PMA dalam rangka jadi Indonesianisasi kan, yang lain belum. Nah, saya itu merantau bukan untuk pasar modal. Jadi di tahun 70, 88 kan saya di lembaga keuangan kan. Pak Malin panggil, kan dia sudah menterinya. Beliau bilang, itu Pak Barli Halim, kan dia duta besar di Perancis sebelumnya KPM. Nah, itu tidak bisa diperpanjang lagi karena sudah 63 tahun. Jadi September 63 nggak bisa lagi dia diperpanjang. Maka Marzuki ke sana dulu. Ya enggak ya? Itu barang mati. Pak Marzuki tidur saja nggak apa-apa. Itu kan September 88, Juni 89 Pak Oscar pensiun. Saya ganti Pak Oscar. Nah, jadi kan kata Pak Mali kan, tapi kan ya saya masa suruh tidur itu. Saya panggil kepala bironya, ada berapa, kemudian kepala bagiannya kan. Nah, saya bilang ini bukan pekerjaan gampang, pekerjaan susah. Yang punya uang orang lain, investor kan. Buat apa dia beli saham? Dia taruh deposito berjangka dapat duit loh sudah. Saham dia juga nggak ngerti, obligasi nggak ngerti. Nah, dari sudut demand, how to create the demand kan. Nah, saya tahu ekonomi, saya supply. Ya, orang-orang yang punya itu perusahaan kan kadang cek kan. Buat apa dia jual saham? Banyak apa persyaratannya. Dia baik-baik dengan direksi bank sudah selesai. Ya. Jadi mereka itu ada seksi reportnya, itu ngurus orang bank. Ya. Jadi kalau orang bank itu mau batu, lihat tanda tangannya gitu.
Nanti kalau minta kredit kan selesai kan? Iya, iya. Saya nggak usah sebut kan nggak enak kan? Ya. Nah, jadi buat apa? Enak ya? Jadi dari sudut demand pun juga buat apa? Jadi ini bukan kerjaan gampang, kerjaan susah sebenarnya. Jadi kita harus seperti Pak Harmoko, ada juru penerangannya, gitu kan? Untuk menginginkan dari sudut supply, dari demand kan, dan dari supply. Tapi itu nggak cukup, kita harus bekerja. Iya, iya, iya. Nah, begini, nanti saya modalin kalian. Saya butuh bikin jas. Oh, itu ceritanya. Oh, itu ya, Pak ya. Ya. Jadi waktu itu kan begitu Bapak masuk, Ya. yang keluar ke publik itu, wah, pegawai Bapak sekarang pakai jas semua. Iya. Keren. Gitu. Iya loh kan? Ya, kasta sekolah kan? Iya. Nah, kan sebanyak-banyak teman. Saya nggak pakai uang PPN. Kalau uang PPN saya borgol orang kan, enak Iya, kan? iya, iya. Nah kan? Nah, jadi kalian coba presentasi ke saya. Ya. Nah, kemudian saya coba pergi sendiri juga. Misalnya Pan Brothers, saya datang. Saya mesti jelek kan? Tapi sudah bagus. Ke Mayora, saya datang ya. Saya bilang, Bapak sudah bagus ya, tapi mau nggak gue publish saja, saya jelasin begini kalau dia mau kan, ya jadi bagus. Nah, kemudian juga Pan Brothers ya, nah saya tanya, ini bagus, boleh nggak saya neracanya? Boleh. Ini nggak ada nama kau di sini, ini laba ditahan banyak. Itu siapa? Ini maaf Pak, ini namanya perusahaan Hitachi. Apa tuh? Hitam di muka, sapi Cina di belakang. Kalau saya marah kan selesai kan, kamu kurangnya enggak lah. Oh begitu, ya nggak apa-apa. Ini itu kan pakai nama supirnya kan. Jadi kini kau bilang sama supir, kasihlah dia mobil baru ya, kasih rumah yang sederhana kan, kasih uang bulanan. Nah, saya terima kasih, namamu sudah saya pakai 15 tahun, sekarang ganti nama saya, pasti dia mau nggak? Nah gitu kan, kan win-win kan. Nah sudah kan, nah sudah gitu kamu rubah pakai notaris. Ya, harus lewat lebih 6 tahun, kurang kena pajak. Oke kan. Nah, ketika kita limited final hearing, saya tanya sama notaris, Ibu sudah ketemu nggak sama yang punya? Sudah, apa Ibu kurang? Ada satu lagi di Hong Kong. Nah, jadi nggak jadi. Nah, begitu caranya. Jadi saya ajarin kan. Nah, jadi sudah dari saya supply saya ajarin, dari demand saya ajarin. Nah, orang sudah mulai kan. Itu kan nggak cukup. Seharusnya ada orang yang menyuarakan ini setiap hari kan, nggak mungkin saya sendiri wartawan. Nah, saya akan kirim ke New York Stock Exchange. Ya, itu saya ngerti kan. Nah itu saya minta uangnya dari USAID juga. Mereka yang ngongkosin kan, mereka kan dapat nama dong ya. Iya. Nah ya, jadi yang ngatur, yang tiket dikasih, ngatur ke New York Stock Exchange dikasih kan, sudah kan. Nah, saya kasih jas teman-teman itu. Saya minta tolong semua teman, pakai jas, berangkat ya kan. Pulang kan mereka yang cuap setiap hari kan. Ya, kalau ngomongnya salah saya marah-marahin. Nah, jadi dari sidang kabinet, ini Pak Marlin kan, Pak Harto nyertuk, Saudara Sumarlin itu kapan si Marzuki itu kan muncul terus di TV. Oh gitu ya. TV kan cuma TVRI kan. Iya, ngalahin Pak Harto ya waktu itu. Jam 5 muncul. Iya. Jam 7 muncul. Jam 9, jam 10, TV kan cuma satu kan. Iya. Nggak ada berita. RRI kan daripada call gaping capek apa ya. Nah itu mendingan pasar modal. Nah itu ceritanya. Iya. Nah, kalau nggak mana mungkin Marwanto ya. Wartawannya sudah berutang budi kan. Kalau saya masuk saya marahin itu. Iya lah. Ya kan nggak pakai akal kan tadi kan. Iya. Nah, ya sudah kan dia kan dapat nama. Nah, gitu kan. Pulang-pulang bisa jadi menteri luar negeri dia. Iya, luar biasa. Iya, jadi kalau pakai ngirim orang ke New York pakai uang APBN, diborgol saya kok. Jadi dengan sponsor ya Pak ya? Nah, iya. Tapi dia juga mendapatkan manfaat dari itu kan? Iya, dapat nama. Dapat nama. Ke negaranya. Iya. Nah, kan gitu sederhana. Iya. Nah, itu kan. Jadi kalau bahasanya Pak Hatta, ngilmu. Ngilmu, Pak. Ah, iya. Betul, ngilmu, Pak. Ngilmunya. Ngilmunya Bapak ini sudah tertularkan insya Allah. Iya, makanya. Iya. Kalau kita ngajak makan mahal,
Iya. Padang kan murah kan. Bagi dia sesuatu yang aneh. Kan gitu orang kan tidak kan. Iya, iya, Iyalah. iya, betul, betul, Nah, kita syukuri apa yang dikasih Allah kepada bangsa. Sederhana. betul, betul, Ya, betul. jadi harus pede. Jangan ada ya. Saya ke sama teman asing kan, misalnya waktu itu kan David Cole bilang sama Pak Ali, itu Marzuki itu maju sendiri kan ya. Hmm, Ya, jika saya Pak Pak Marlin bilang kita menterinya Menkonya Pak Radius. Jangan dia Pak Radius, saya Pak Marlin, ada Pak Ali, ada Pak Ijoyo, hmm, rupanya spokesman-nya Pak Ali. hmm. Ceritakan musik gimana pas saya ulang gini gini. Nah, saya too much too ini stop. Entah apa dia stop Pak. Kayak gitu. Nah, itu makanya nggak jadi menteri keuangan kan. Tapi marah enggak lah kan. Iya, Ya, iya, tetapi ya mereka ya bangga kepada saya karena iya, berani. iya, Pak. Saya kira tidak ada yang tidak bangga dengan Bapak, terutama kemudian generasi berikutnya, Pak, Oh iya. yang bisa melihat optimisme Pak Marzuki, contoh keberanian, ya, Pak, Iya. yang luar biasa. Ya Iya, kan jadi ya tidak cukup cerdas nggak cukup. Harus cerdik. Cerdik itu cerdik cerdas gitu. dan licik dalam arti yang bagus. Iya. Ya, artinya kan saya nggak perlu ngadep Pak Harto. Iya, 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 iya. Pak, terakhir Pak, ini Ah, ada foto yang menarik ini Pak. Ini yang BCI Bapak apa Gus Dur Pak ini ceritanya. makanya Ini fotonya ini kan yang BCI Gus Dur ini Pak, yang bukan Bapak ini. berbisik saya Gus Dur. Yang itu, itu Ini nih Pak, dipindah ke sini Pak. ya, Iya. satu lagi kan itu Sultan Jogja kan. Oh iya, Nah, iya. saya oleh pas suka pakai baju sultan. Iya, Nah, iya, iya. jadi sultannya siapa? Iya, 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 Bisa iya. itu kalau Gus Dur cerdik Gus Dur. Ya. Iya, iya, Pak. Ya. Sultan bilang saya kalah sama Gus Dur. Kenapa? Saya kayak begini. Dia itu kan nggak ada sebelum ketemu sultannya ada tempat nunggu. Hmm. Ya. Dia itu Pak kalau Gus dia tetap duduk di bawah walaupun sultannya nggak ada. Oh. Nah, itu kalah sultan jadinya. Iya, iya, Nah, iya, kalau iya. saya kan enggak, saya kasih duduk di kursi aja. Beda. Hebat Iya, nggak tuh? iya, betul, Nah, betul. hebat. Terus, saya kalah. Kenapa? Iya. Kalau ya orang-orang ini kan kalau saya ada ya duduk di bawah aja. Nah, Gus Dur tuh sultannya nggak ada. Dia duduk di Tutup di bawah. bawah. Nah, habis akan sultan. Iya. Apakah Pak Selo, Selo Semarjan ya? Pak Selo Sumarjan. Dia itu kata dia cerita sama saya itu jadi pegawai kepatian kantornya Sultan di Jogja. Iya. Dan dia duduk di pintu masuk. Nggak boleh nengok ke atas, nengok ke bawah terus. Akhirnya Marzuki saya bisa melihat orang dari kakinya. Hmm. Nah akhirnya kan disekolahkan oleh Sultan. Akhirnya jadi sekretarisnya Sultan jadi wakil presiden dia sekretarisnya. Iya, 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 iya. Nah, itu orang Jawa kan Iya, susah ya. betul, Pak. Tetap orang Jawa, susahnya begitu. Kalau saya PSN, ya itu sedih itu. Kalau enggak, ya kan bos saya orang Jawa semua. Iya, iya, iya. Iya, iya. Jadi Amat intinya banyak bersyukur. banyak bersyukur Banyak ya, Pak. bersyukur. Alhamdulillah. Baik, Bapak. Terima kasih sekali nih, Pak. Ilmunya luar biasa, Ya, Pak. mudah-mudahan kan mimpi ini dilanjutkan Dilanjutkan lain dan dikasih banyak oleh Allah. iya, insya Kurang Allah. apa? Iya, Saya ingin nanti menikmati orang-orang tua kaya sedunia mau mati di sini, iya, mau dikuburkan di sini, iya, ya. iya, Orang ini negeri yang iya. sudah terpilih. Saya ingat waktu itu, waktu Bapak jadi kepala BAKM, Pak. Oh iya ya, Ya, yang ngurusi APBN, ngurusi nota keuangan itu, oh Pak. iya ya. Bapak pernah cerita begini. Sebetulnya saya punya ide. Hmm. Bapak cerita begitu. Sebetulnya kuburan itu bisa dipakai untuk tempat wisata.
Iya, iya, Itu pikiran Bapak berarti itu tahun 80-an, Pak itu. iya. Heeh. Dan sekarang kan sudah ada, Pak. Kayak Sandiaga, Al-Azhar itu semuanya Sandiaga Hill, iya, ya. Sandiaga Hill udah jadi bisnis yang luar biasa, Pak. Makanya saya bilang nanti orang-orang kaya sedunia mau dikuburkan di sini. Di sini ya, Pak ya. Ya itu bayar, bayar. Iya, iya, iya. Iya betul. Ya, Iya, iya, iya. Cina-Cina kaya, wafat di mana mati di New York pakai private jet, ya pergi terbang. Kan? Nah, di sini kan kita bikin rumah duka. Hmm. Rumah duka itu perlu yang nangis. Yang nangis ya kalau di Jawa orang Jawa yang nangis. Kalau Sumatera yang nangis kan? Kan dibayar. Iya, tapi bayar ya. Nah, nanti kalau sudah makin lama hebatnya orang. Nah, ini kuburnya juga mahal. Hmm. Nah, karena Cina ada hari arwah, datang lagi dia kok. Iya. Ini gampang sih uang di negeri gampang. Kok susah amat. Iya. Orang misalnya menengok apa nama itu eh, gunung Gunung Merapi di Iya, Jogja. Gunung Merapi, Pak. Itu nengok aja tahan mereka. Ya, Iya. ya. Jadi di Kerinci itu ada danau yang tertinggi di dunia. 2000 bab sea level. Mhm. Orang mau lihat masa itu orang mau kok. Itu Iya. mau bayar dia mau nggak ada Iya. kasih sertifikat sudah selesai kok. Yang dulu ide Pak Marzuki waktu jadi Menteri Kehutanan, waktu itu kan mau buat wisata hutan. Jadi hutan tropik itu Iya, yang besar-besar itu kan di luar negeri nggak ada itu. enggak ada lagi. Jadi buat aja wisata. Tapi sampai sekarang kayaknya belum ada Pak, langkah yang Ya, real itu. saya bilang begini, akalnya belum sampai. Ngilmunya belum nyampe ya, Pak. Jangan sampai nanti orang Cina yang panik sudah banyak. Mhm. Jadi ketika saya negosiasi semua untuk WTO, ya itu kan di plenary kan kapan kita mulai bebas? Mhm. Itu kan 1993, Iya. Harus main 2093, 100 tahun. Iya, iya. Pasti saya sudah mati. Iya. Saya tidak menyaksikan. Iya. Gereng-gereng kepala. Iya. 2050, akhirnya 2020. Mhm. Masih 27 tahun kan? Iya. Nah, Cina kepengen jadi founder and member, baru-baru membernya nggak dapat. Kita founder and member, tapi Cina they doing their homework. Pulang ke negerinya 93 itu mengirim 500 juta ngambil dokter di Amerika, 500 juta di Kanada, 500 juta di Australia, 500 juta di Eropa. Berarti 98 sudah punya 500 juta. 98 ke 2021 kan 13 tahun. Iya, iya. Berarti Cina punya 6,5 juta PhD dari Amerika, dari Kanada, Australia, Eropa. Saya mengatakan semua di rumah kita bisa dia pantau. Loh, nanti kalau kan sudah bebas. Sebelum pandemik itu kan ada 10 flight 737 dari Cina, 10 kota ke Bali. Nah, jadi kita kan 300 kali seperti 3.000. Wah, kita bangga ada 3.000 turis Cina tiap hari datang ke Bali. Dasarnya bukan pakai Garuda, Air China. Sudah sampai di Bali, Cina yang lain kontrak rumah orang Bali. Dia bilang saya kontrak 10 tahun sebab 20 pasti mau kan. Nah, kemudian tidur di situ, makan di situ. Ya, berarti dari Cina ke Cina lagi. Nah, ketika mau Dharma wisata sightseeing, pemandu wisatanya orang Cina sudah bisa ngomong Bali. Nah, ketika mau pulang itu beliau oleh sudah main di China semua. Dan Cina maju lebih jauh lagi. Dia bikin kampung Bali di Pulau Hainan. Oh ya, Pak? Iya. Rumah-rumah Bali, pura-pura Bali, Cina pakai baju Bali, ngomong Bali. Oh ya, Pak? Udah. Saya pikir Cina ini golongan menengah ke bawah, dia usah ke Pulau Bali, pergi situ saja. Lalu dia offer kepada orang Indonesia, kasih beli-beli. Itu keturunan Cina kita yang di Singkawang dulu kan oleh Kartanegara potong kupingnya kan? Iya, iya. Atau nenek moyang situ. Nah, mereka lebih murah pergi ke kampung di Pulau Hainan daripada ke Pulau Bali. Nah, naik bus ke Kucing murah. Nah, sebentar lagi itu dia akan bikin duplikasi Candi Borobudur di Cina.
Oh, gitu ya, Pak ya. Dia bisa coba copy paste daripada original kan. Iya, iya, iya. Kalau candi kita di Muntilan itu tidak boleh berarti di atas ke candi takut roboh. Ya, nah kalau dia boleh beribadat, jadi orang Buddha ke sana semua. Jadi ke suasana situ seperti suasana di Muntilan. Jadi orang Cina pakai baju Jawa ngomong Jawa nanti. Itu makanya. Luar Iya biasa. itu. Jadi saya sangat peduli ya. Jangan sampai apa kita harus patenkan tuh Candi Borobudur kita patenkan. Ya. Semua kita patenkan. Kalau dia meniru kita sue dia. Nah, kalau enggak habis tidak ambil. Iya. Nah, ya makanya dunia sudah bebas. Nah, itu intinya. Jadi kan istilahnya harus cerdik. Iya, harus cerdik. Luar biasa. Terima kasih Pak, terima dikasih kasih banyak sekali, Pak. Kan. Jadi jangan sampai saya bersaudara kalau saya sampai 120 saya mau. Iya, iya. Saya mohon kepada Allah, Allah Indonesia itu terampil, cerdas dan kaya. Ah, begitu dong. Orang mau mati di sini bayar. Bayar. Sekolah. Nah, kemarin saya ceramah di Unila. Masih orang. Saya bilang mau bikin institut teknologi. Salah. Bikin institut geo. Bumi kan. Gunung yang tumbuh itu hanya Krakatau. Tumbuh 7 meter setahun. Ya. Nah, itu kejuaraan kita kan. Nah, nanti kalau bikin kampus di pinggir pantai itu ada gunung 7 meter. Jadi kalau disimulasi ke 1000 tahun lagi 7.000 meter. Tertinggi di dunia kan. Kalau 2000 tahun lagi kan itu berapa? 2000 tahun lagi berarti kan 14.000 meter kan. Mungkin kalau simulasi Jawa dengan Sumatera gabung lagi karena gunung. Nah, kan itu kan menarik kan. Nah, saya bilang kalau institut teknologi sudah banyak. Sampai institut geo belum ada. Nah, sayang kan. Jadi negeri geopark itu banyak sekali. Itu Danau Toba itu gunung. Meletus Gunung Toba. Ada Sumatera, ada Kalimantan, segala macam kok. Iya. Nah, coba menarik kan. Jadi masa yang punya anunya kita kan malah nggak memanfaatkan ya Pak ya. Iya. Maka mari kita mensyukuri karunia Allah pada bangsa ini. Ya kita nggak usah berperang, nggak usah. Iya. Dikasih banyak kan. Kalau mau mati sini boleh, mau dikuburin di sini boleh. Mau nengok matahari terbenam boleh. Apa susah ya? Jadi saya kadang itu gregetan susah amat. Iya. Jadi banyak sekali opportunity, banyak sekali. Iya. Ya. Jadi caranya kan ada, kita jangan maunya kita ikut caranya mereka. Jalan sudah muncul di Amerika world class. Iya. Ya, zona apa susah ya? Nah, jadi saya bilang jangan terjadi asimilasi keturunan kita dengan Cina. Itu badan makin pendek, ya, mata makin sipit, dan kita tergusur. Iya. Ya, kalau dengan orang lain, misalnya dengan orang Palestina, misalnya kan dia diaspora di mana-mana. Iya. Badan makin tinggi, mata makin bulat, ya, hidung makin mancung, ya. Tapi dia tidak mau gusur kita. Makin cakep ya. Sekarang orang-orang Cina kan makin tinggi Pak. Iya, tetapi kita tergusur masalahnya. Ya. Jangan dia jadi agennya, kita jadi apa? Jangan. Ya, bukan kita memusuh enggak, ya. Iya. Itu harus cerdik. Betul. Jadi mudah-mudahan ya nanti Insya Allah ini yang mudah-mudahan. Iya dong ya. Ilmu Bapak pasti akan terserap dan menjadi bagian dari guidance. Kadang-kadang kan anak muda sekarang ini, terutama anak milenial kan Pak ya, pintar gitu, tapi kadang-kadang kurang bisa menghargai orang tua misalnya gitu Pak ya. Belum cerdik. Betul. Baru cerdas. Baru cerdas ya. Insya Allah dengan ini Pak, nanti menyaksikan ini, anak-anak muda menjadi lebih cerdik lagi. Iya, saya ingin menikmati Marwanto. Anak-anak kita ajar di mana-mana di seluruh dunia. Dari guru teman anak SD, SMP sampai perguruan tinggi. Oh kan? Ya enggak?
make it simple kan. Iya, make Ya. it simple. Dan semua orang tidak ada yang mau musuh bahasa Indonesia, nggak ada kok. Semua welcome, betul nggak? Iya, Nah, ya. betul. Nah, yang ngurus orang tua biar anak-anak kita juga, Iya, apa susah-susahnya kan. iya. Ya. Betul, Pak. Nah, Terima kasih sekali, ya, Pak jadi Marmuti. mudah-mudahan Iya. yang memicu yang muda berani Pasti, Pak, pasti ini akan bermimpi, menjadi berani pemicu. bermimpi. Dan hal-hal yang menurut mungkin anak-anak itu sepele, ternyata kalau dipikirkan Ya. dengan konsep bisnis dan ekonomi luar biasa itu. Iya, dikasih banyak. Iya, Masa orang lain yang jual kan iya, ngapain? betul. Ya. Betul, Pak. Ya, misalnya kita itu kan orang Cina kan mau bukit dikuburkan. Iya, iya. Nah, di kita kan di Wonogiri itu kan langsung sampai kutub selatan. Oh, itu. Ya, itu magisnya ada itu ya, Pak ya. Iya, ada. Ya, Tapi artinya memang belum terpikirkan itu, Pak. iya, ada juga di Sukabumi itu Lembah Haur. Artinya itu the best in the world. Bagus, cantik. Iya. Nah, jadi jangan sampai nanti operatornya orang luar. Iya, betul. Nah, ya, banyak sekali. Iya. Jadi kita harus bersyukur ya. Maka sudah benar Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Ya, kita harus bersyukur. Ya. Sudah benar itu. Ya. Cuma kadang-kadang kita cuma menghafalnya, tidak mengamalkan. Mengamalkannya belum. Ya itu. Baik, Bapak. Oke. Terima kasih sekali. Thank you. Terima kasih, Bapak. Silakan, Pak. Ya. Iya. Silakan. Kita angkat aja, Pak, biar anunya bagus, Pak. Ini mana ini kameranya? Oke. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sobat Maestro, demikian perbincangan yang sangat menarik dengan Bapak Marzuki Usman, pegawan kita, guru kita, pimpinan kita, yang selalu bisa memberikan inspirasi yang luar biasa. Saya berharap bahwa perbincangan kita ini bisa menjadi inspirasi kaum muda, bukan saja kaum muda, tetapi para pemimpin muda yang saat ini masih memerlukan cakrawala baru. Dengan melihat pengalaman, dengan melihat intuisi orang-orang hebat seperti Pak Marzuki Usman. Terima kasih atas semua perhatiannya. Sampai jumpa pada episode berikutnya. The Maestro Media, para maestro berbagi info.